sekali Bapak Ketua tadi sudah menyampaikan bahwa ini memang tidak perlu untuk restrukturisasi, memang tidak perlu rekomendasi camat Pak, itu adalah kewenangan kepala desa. Terus tadi yang untuk SOT dipanggil, yang saya tadi nyambung, jadi SOT harus dievaluasi, evaluasinya sebelum itu panjenengan nanti untuk mintakan fasilitasi kepada camat atau teman kami di Permades dengan tim. Setelah itu nanti apabila perlu perbaikan selama 20 hari panjenengan diberi waktu untuk melakukan perbaikan bila mana diperlukan. Setelah itu langsung ditetapkan panjenengan nanti terus melakukan restrukturisasi. Restrukturisasi nanti panjenengan nanti sesuai saya tadi matur bahwa harus kotak-kotak intinya tadi harus diisi dulu, KU kasih harus diisi dulu. Setelah itu apabila terjadi sisa baru dimasukkan ke staf. Terus setelah itu bagaimana dengan tunjangannya? Tunjangannya sekali lagi itu adalah memang dirembuk harus di dalam musyawarah desa. Tetapi seandainya ada desa di wilayah Wedung, kami menyatakan Wedung, ben ora konflik antara perangkat desa, istilahnya gendong, bengkoknya gendong itu juga ada, istilahnya untuk menjaga kondusivitas di wilayah. Jadi monggo terserah masing-masing ditetapkan di dalam Perdes tentang kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa. Setelah itu kemudian panjenengan nanti melakukan ada SK yang kami contohkan untuk pemberhentian dan pengangkatan kepala desa. Setelah itu pelantikan sehingga setelah dilantik nanti perangkat desa yang bersangkutan itu mendapatkan hak mendapatkan tunjangan. Selanjutnya yang untuk sekretaris desa yang tadi di PNS itu Sekdes PNS ini di dalam Perda nomor 8 Manj, bukan di nomor 7 karena tadi benar yang audiennya kan di nomor 7. Namun demikian kami izin Pak Ketua, kami memberitahu saja kita sama-sama sepakat di dalam forum ini adalah menghormati berlakunya hukum. Ini tentang ini masuk di dalam JR oleh LSM Pak Rifani. Untuk itu nanti kita sama-sama menunggu keputusan dari MA. Nanti jadi yang untuk ini kita lewati. Kemudian untuk usia perangkat desa itu sesuai saat SK pengangkatan pertama, kecuali memang yang bersangkutan itu ditetapkan lain oleh peraturan atau peraturan peradilan, istilahnya keputusan pengadilan, misalnya misalnya ada kasus diberhentikan dan itu sudah lain hal. Jadi sesuai waktu pas saat perangkat desa pensiun, kalau pas sehat harapannya kan sehat, dia sesuai pas saat pensiun itu tadi. Selama setahun nanti berlaku setahun, berarti dia pensiun sampai dengan masa berlakunya saat dia pengangkatan dulu pertama SK-nya. Jadi setahun tidak boleh diisi lagi. Yang bisa diisi lagi adalah yang kotakannya tadi Pak yang saya matur. Mungkin ini Pak dari kami. Nanti kalau misalnya per desa dan harus kita selesaikan nanti kami siap untuk memfasilitasi terkait ya untuk Perdes untuk SOT-nya, Perdes untuk kedudukan keuangan, kami siap Pak. Jadi kami yang jelas kami akan bersama dengan kecamatan memfasilitasi, membantu desa biar nanti istilahnya di dalam pelaksanaan regulasi kita sama-sama saling mengawal. Demikian, terima kasih Bu. Jadi Bu, ini tadi yang Bu, saya menyampaikan dengan kaitannya dengan SPK. Tadi kan itu kan belum menjaga. Karena di negara kita kan semua orang tidak pernah dengan hukum dan kita sebagai itu ingin selamat. Tentang acuan dan pegangan saya untuk restrukturisasi itu yang pertama kan itu terjadi. Itu harus dievaluasi Bu. Karena ini orang tidak punya pegangan Bu. Dikala nanti akan terjadi masalah hukum. Gitu Bu. Itu Ketua terkait audiensi dari teman-teman Kades tadi gimana? Bahwa tadi yang dipersoalkan adalah terkait dengan peraturan Bupati di petunjuk teknis terkait dengan SOTK. Jadi di situ restrukturisasi terkait dengan perangkat desa. Bahwa restrukturisasi ini sebenarnya untuk kewenangannya terkait jabatan dan kedudukan keuangannya ada di pemerintah desa. Sehingga tadi bersepakat bahwa untuk kesimpulannya yang pertama, kewenangan untuk penataan restrukturisasi ini ada di pemerintah desa. Dan yang kedua terkait dengan masa jabatan perangkat desa ataupun caleg yang PNS
ini sekarang kan masih di judicial review. Jadi kita menunggu hasil dari MA apa yang sudah diputuskan. Jadi diputuskan apapun, kami akan menindaklanjuti terkait dengan keputusan dari judicial review. Jadi masih menunggu ya. Itu masih menunggu. Ada gugatan itu ya. Ya terkait dengan gugatan itu. Jadi kita menunggu kan, kalau nanti kita putuskan A, tapi pada kenyataannya nanti dari MA keputusannya B kan malah repot. Artinya ya tetap kita menunggu, kita menghormati terkait dengan judicial review itu, sehingga apapun itu kita akan hormati dan akan kita laksanakan untuk keputusan judicial review. Nah, inti dari judicial review itu yang ditangkap oleh DPRD itu seperti apa Pak? Mungkin nanti bisa disikapi. Jadi untuk penarikan sekretaris desa PNS dan masa kerja dari perangkat Sekdes PNS. Untuk mensikapi adanya taruhlah rumor atau kabar burung bahwasanya pembahasan tentang peraturan ini kepala desa tidak dilibatkan, itu gimana Pak? Jadi itu ranah pansus. Pada saat itu pansus membahas ya sudah mengakomodir ataupun sudah melakukan hearing dengan beberapa pihak, termasuk dengan eksekutif, sehingga karena ini sudah menjadi peraturan daerah dan sudah diundangkan, ya ini cara yang terbaik ya itu tadi judicial review. Jadi ada keputusan yang jelas sehingga kita tidak diketahui di sini di daerah. Ya putusannya apa? Kalau memang itu putusannya untuk ditarik, ya maksudnya itu harus dilakukan. Berarti DPR tetap mempersilahkan dari pihak kepala desa kalau memang ini tidak sesuai dengan keinginannya untuk maju atau melakukan gugatan gitu ya. Kita tetap menghormati hak konstitusi dari warga negara. Artinya bahwa ini sudah sesuai dengan alurnya. Untuk perda mestinya ya ke MA. Jadi di situ monggo di sana kita akan menghormati apapun keputusannya. Karena Pemkab sendiri ya juga mengikuti proses hukum itu ya. Ya mestinya seperti itu. Jadi kita kan pengen yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Demak. Artinya kalau memang ada kesalahan di perda itu ya dengan cara seperti ini, sehingga semuanya bisa clear sesuai dengan koridor yang ada. Nah, tuntutan kasus tadi seperti apa Pak yang disampaikan ke pimpinan? Jadi secara resmi bahwa kesesuaian antara Perpu dan Perdanya tidak sama. Mereka khawatir terkait dengan pemberhentian. Jadi pemberhentian ini bukan pemberhentian perangkat, tapi pemberhentian jabatannya. Pemberhentian dari jabatan lama untuk diangkat menjadi jabatan yang baru. Dan persoalan ini tadi sudah clear. Kita bersepakat bahwa tadi memang sesuai dengan aturannya bahwa kewenangan itu ada di pemerintah desa. Jadi salah satu contoh bahwa untuk pemberhentian dan pengangkatan tidak harus rekomendasi dari camat. Artinya menjadi kewenangan pemerintah desa. Jadi tidak ada kewenangan yang dipangkas terkait dengan restrukturisasi ini. Itu ya, jadi jelas terkait dengan aturannya. Karena ini nanti terkait dengan nomenklaturnya disesuaikan dengan penamaan SOTK yang baru. Artinya di situ. Dan terkait dengan kedudukan keuangannya, ya monggo bisa diatur di desa masing-masing. Otonomi desa. Ya itu otonomi desa. Jadi Pemkab tidak punya kewenangan terkait dengan penataan jabatan perangkat ini. Termasuk rekrutmen itu ya? Ya, penataan jabatan ini dan penataan terkait dengan
kerugian keuangan. Jadi sifatnya ini nanti diperdeskan, dan perdes itu kan biasa tetap dikonsultasikan toh, berarti lewat camat itu aja. Artinya tetap ada pengawasan dari Iya jelas supervisi ada. pengawasan dari Itu jelas ada, karena desa tidak bisa berjalan sendiri intinya gitu ya. Tetap ya bisa berjalan sendiri sesuai dengan kewenangannya desa begitu, ya. dan kabupaten hanya supervisi itu saja. Kalau itu sudah clear ya berjalan dengan baik begitu Pak.